Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Emi Siti Mariam, calon guru penggerak angkatan 9 pengajar di SMAN 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.1 ruang kolaborasi materi analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kepada Bapak Setia Nugraha SSM HUM sebagai fasilitator, Bapak Sandi Agin Gustiana sebagai pendamping praktik, dan Ibu Santi Nur Syamsiah sebagai pendamping praktik. Kami dari kelompok A3, ada Ibu Heni Herawati SPD, Bapak Utet Nugraha SPD SKOM, dan saya sendiri Emi Siti Mariam SPD. Untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan menganalisis kasus situasi 4 di SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Bude Rana juga menjadikan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Tehayati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan pelajaran mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya itu. Ibu Derana lalu meminta murid-muridnya membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, Bude Rana memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Bude Rana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bude Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bude Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kesiapan belajar adalah merupakan kapasitas untuk mempelajari materi konsep dan atau keterampilan baru. Cara Bude Rana menentukan kebutuhan belajar muridnya diantaranya, Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya.
Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Siswa disuruh untuk mempelajari materinya terlebih dahulu, dan siswa diberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya diantaranya, Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Strategi konten. Bu Derana menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya, yaitu mengenai keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu diantaranya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Bu Derana menyiapkan sumber berupa artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Ibu Derana juga meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Yang kedua, strategi proses. Siswa mempelajari materi melalui berbagai sumber belajar yang sudah disediakan, misalnya dari koran, video-video dari KHT, Greenpeace yang diambil dari internet. Kemudian murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Yang ketiga, strategi produk. Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Assessment for learning atau penilaian untuk pemahaman. Siswa menjawab pertanyaan pemantik. Siswa mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Siswa melakukan diskusi, dan siswa diminta untuk membuat paket info digital. Yang kedua, assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Murid membuat jurnal refleksi, dan selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Yang ketiga, assessment of learning atau penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Di sini Bu Derana juga menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan dan diberikan penguatan. Bu Derana juga sebelumnya melakukan penilaian terhadap proyek yaitu info digital. Demikian pemaparan ruang kolaborasi modul 2.1 analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Diakhiri dengan quotes, perbedaan menjadikanmu lebih kaya, kayakan perasaan, ilmu, dan kedewasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.